merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, makin mandiri penuh cita. Bangga kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi pemulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, makin mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Kita akan mendengar paparan dari para peserta CGP. Nah, terima kasih kesempatannya kepada Ibu Moderator. Inilah kami dari anggota CGP Angkatan 10 yang insya Allah akan melaksanakan presentasi kami mengenai aset yang ada di sekolah. Ya, Bapak Ibu ya, kami di sini sedikit berbagi, bukan menggurui atau lebih paham dari Bapak Ibu. Di sini kita sharing. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami akan memberikan sedikit ice breaking untuk kita semua biar agak lebih semangat. Ya Bapak Ibu. Halo. Ya, mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Ya. Memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini anggota CGP yang terdiri dari 5 orang, mungkin Bapak Ibu sudah sangat kenal ya. Yang pertama yaitu Ibu Ricci Maimora. Waalaikumsalam. Yang kedua Ibu Rina Pandu Winata. Dan saya sendiri Ibu Syarwati. Dan selanjutnya Ibu Fitria Satya Nagara. Dan yang terakhir yaitu Ibu Enirga Kurniawan.
Nah, inilah tim pengajar praktik kami. Ini adalah hasil kami ya Bapak Ibu. Inilah yang nanti akan menaungi Ibu atau mengajari Ibu Bapak di saat Zoom. Ibu Sridayati SPD dan Ibu Haji Herni SPD. Ya Bapak Ibu ya. Inilah hasil kami. Nah, di sini yaitu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kami yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang berbagai aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dan selanjutnya yaitu pokok bahasan, ya. Jadi di sini ada konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem. Kedua, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Dan ketiga, aset-aset dalam sebuah komunitas. Dan selanjutnya yaitu konsep ya. Ya, untuk konsep nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya Bu Rici. Kepada Ibu Rici saya persilakan. Saling berbagi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kami nanti menjelaskan apa itu faktor biotik, faktor abiotik, kemudian apa itu aset. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemain. Kalau ada Ibu boleh diwakilkan siapa yang bisa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, pemimpin ekosistem dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai pemimpin sistem sekolah, ya, sebaiknya kepala sekolah memanajemen dan berkoordinasi dengan para anggota serta stakeholdernya agar semua aset itu dapat digunakan atau diberdayakan secara maksimal. Misalnya para bapak ibu gurunya bisa diberdayakan agar terlibat berkolaborasi dalam mengelola sistem sekolah yang ada agar nantinya tujuan dari visi misi sekolah bisa terlaksana. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya bagus sekali, silakan tepuk tangan buat Bu Eka. Ada yang lain? Ya. Ada, silakan. Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai kepala sekolah itu dia di sekolah yaitu pemimpin. Berarti itu harus bertanggung jawab atas keberhasilan. Jadi seluruh komponen sekolah mulai dari TU, ya, guru, penjaga sekolah dan siswa itu harus semuanya dirangkul untuk melakukan sistem tersebut sebagaimana mestinya. Kalau sistem itu sudah berjalan dengan baik, maka sekolah itu akan menuju sukses. Terima kasih. Ya, oke, silakan buat Ibu Nelly. Ya bagus sekali ya pendapat dari ibu-ibu tadi. Mungkin yang lain juga berpendapat seperti itu, bahwasanya pemimpin itu dia bisa merangkul atau memanage seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, perlunya kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah agar nanti visi dan misi dari sekolah kita itu dapat terwujud. Itu ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak Ibu seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Ini yang biasa kita rasakan sehari-hari ya Bapak Ibu. Boleh angkat tangannya atau boleh berpendapat? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Di sini mungkin sumber dayanya fasilitas, bukan termasuk dari sumber daya manusianya. Fasilitas saja. Kalau dari segi fasilitas mungkin memang sangat berpengaruh untuk media pembelajaran siswa, karena tidak bisa dipungkiri dengan semakin lengkapnya fasilitas yang diberikan sekolah,
guru itu lebih mudah menyampaikan materi. Misalnya setiap kelas itu kita memiliki infokus. Jadi metode pembelajarannya itu bisa lebih beragam. Jadi tidak monoton, mungkin kita hanya presentasi, kemudian ceramah, atau kalau yang sering saya lakukan karena saya 5 jam, anak itu saya suruh mempresentasikan satu persatu hasil catatannya. Karena kita harus mengakali ketika fasilitas itu masih kurang mendukung, kita sebagai guru itu harus pintar-pintar menguasai dan mengelola kelas. Jadi kalau ditambah dengan fasilitas lengkap, mungkin hasilnya akan lebih cemerlang. Mungkin itu, Bu Ricci. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat Ibu kita. Sudah bagus sekali ya pemaparan dari Ibu kita bahwasannya fasilitas atau sumber daya itu sangat berdampak sekali dalam proses pembelajaran. Terutama sarana dan prasarana gitu ya, apalagi kita sekolah SMK, jadi sangat dibutuhkan sekali sarana dan prasarana yang bisa menunjang proses pembelajaran di dalam kelas gitu ya Ibu ya. Dari pertanyaan tadi ini dapat kita jelaskan sedikit bahwasanya konsep tentang sekolah sebagai ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup yang tadi disebutkan, makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup, berarti biotik dan abiotik dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah tutorial atau lingkungan tertentu. Jadi dia saling mendukung, saling bekerja sama ya gitu, menunjang proses terhadap tujuan yang kita inginkan di sekolah. Kemudian jika kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kalau yang abiotik tadi unsur yang hidup dan faktor yang tidak hidup. Untuk penjelasannya nanti lebih dijelaskan lagi. Kedua unsur ini saling berinteraksi. Proses sekolah itu melibatkan yang pertama ada kepala sekolah, terus yang kedua ada rekan sejawat, yang ketiga ada murid, yang keempat ada orang tua atau wali murid, dan yang kelima ada tokoh setempat seperti komite ya, tokoh setempat. Next. Nah perencanaannya yang pertama kita melaporkan perencanaan kegiatan pemetaan aset di sekolah dan menyusun jadwal pertemuan dengan pihak terkait untuk pemetaan aset sekolah kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Kepahyang. Itu perencanaan. Identifikasi aset utama SMK Negeri 1 Kepahyang ada 7 modal. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal finansial, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Untuk modal manusia, saya serahkan kepada Ibu Ricci Maimona untuk menyampaikannya. Kepada Ibu Ricci saya persilakan. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Rina, itu ada beberapa modal, ada mulai dari modal manusia, modal politik, modal lingkungan, agama, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memaparkan itu tentang modal manusia. Adapun aset-aset atau sumber daya yang bisa kita gunakan atau kita fungsikan nanti di sekolah, yang pertama modal manusianya itu adalah kepala sekolah, guru, murid, komite, orang tua, masyarakat, tenaga kependidikan, pengawas, serta nanti ada dinas provinsi dan dinas kabupaten. Nah, untuk aset yang pertama tadi itu guru dan kepala sekolah. Di sini kalau kita lihat kebanyakan atau kualifikasi guru dan kepala sekolah pada umumnya S1 dan ada yang S2. Itu merupakan salah satu aset. Kemudian guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 20 orang. Kemudian guru yang sudah lulus guru besar sebanyak 2 orang. Guru yang sedang pendidikan sebanyak 5 orang. Kemudian guru yang memiliki keahlian khusus seperti teknologi, TIK, itu bidang teknologi, sepak bola, pelatih atau wasit, pramuka, seni, kerohanian, dan silat yang dapat bermanfaat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Itu merupakan aset yang dimiliki oleh sekolah kita untuk bagian guru dan kepala sekolah. Kemudian untuk murid,
Di sini di sekolah kita itu ada murid yang berprestasi di bidang olahraga, paskibraka, seni, pramuka, dihajar STEM, pendidikan, magang Jepang. Kemudian minat murid di bidang olahraga cukup tinggi. Kemudian alumni langsung diterima bekerja di tempat prakterin atau praktek kerja industri. Ini yang baru-baru ya di sekolah kita. Itu merupakan aset untuk murid. Kemudian aset berikutnya di modal manusia yaitu orang tua atau wali murid. Orang tua yang peduli terhadap pendidikan anaknya, kemudian mendukung kegiatan sekolah, kemudian adanya kontribusi wali murid dalam kegiatan rapat sekolah. Jadi di sini orang tua dan murid juga bekerja sama dengan sekolah untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian ada komite. Komite ini merupakan dia melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid ataupun dalam kegiatan-kegiatan rapat komite di sekolah. Itu komite juga termasuk ke dalam aset di sekolah. Kemudian pengawas sekolah yang sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu. Itu beberapa modal manusia yang ada di sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Kepahian. Lanjut. Nah, bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah ini untuk kemajuan sekolah? Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus mengoptimalkan peran kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kepala sekolah mengikuti kegiatan pengembangan diri, aktif dalam kegiatan organisasi, kemudian mengikuti perlombaan yang dapat meningkatkan kompetensinya. Sebagai kepala sekolah berprestasi, kalaupun ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kepala sekolah bisa untuk mengikutinya. Kemudian untuk pengawas, strategi pemanfaatannya memaksimalkan peran pengawas sekolah dalam membina dan mengawasi proses pendidikan di sekolah. Seperti yang sudah kita sering jumpai, bahwasanya setiap ada kegiatan di sekolah, pengawas sekolah kita itu selalu mendampingi kita. Itu untuk kemajuan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di sekolah. Kemudian tenaga kependidikan seperti di TU ya, memposisikan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang kerja dan kompetensinya masing-masing. Kemudian tenaga kependidikan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi yang mengikuti pelatihan itu bukan hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga non-kependidikan. Kemudian untuk guru, sama dengan kepala sekolah tadi juga mengikuti pengembangan diri dan pelatihan, workshop, seminar, berbagi praktik baik dan lain-lain. Itu untuk pengembangan profesinya. Kemudian berperan aktif dalam organisasi seperti PGRI, MGMP, komunitas belajar. Mengikuti perlombaan-perlombaan yang dapat meningkatkan kompetensi atau guru berprestasi. Ini aset kita ya. Jika ada pelatihan-pelatihan, kemudian ikut dalam organisasi-organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Untuk murid, strategi pemanfaatannya yang pertama yaitu melibatkan murid dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan perlombaan-perlombaan sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian mengikuti ekstrakurikuler, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah. Untuk komite orang tua dan masyarakat, itu mereka berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Itulah tadi beberapa modal manusia yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan secara berkolaborasi di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu dari saya. Untuk modal politik akan dilanjutkan oleh Ibu Imelda Kurniawan. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, vitamin. Kalau dari politik itu biasanya penyuluhan apa biasanya kemarin tuh yang dari kayak narkoba, kemudian kekerasan ya dan sebagainya. Nah ini yang disebut ini bisa kita kembangin lagi, misalnya KUA. Udah pernah belum kita kerjasama Bapak Ibu dengan KUA tentang penyuluhan pernikahan itu bisa dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk modal politik. Strategi pemanfaatannya Bapak Ibu, kita membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Misalnya
contohnya tadi ya pemeriksaan kesehatan murid secara berkala, pemberian pil tangan berdarah, penyuluhan tentang tertib lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kemudian meningkatkan kerjasama kepala sekolah dengan warga sekolah maupun dengan instansi lain baik dalam, luar maupun luar negeri. Ini alhamdulillah sebentar lagi mau kerjasama dengan Jepang, Ibu kemarin sudah ya. Alhamdulillah kita sudah ada yang ke luar negeri. Mudah-mudahan siapa tahu Bapak Ibu kita bisa ke Jepang. Kemudian melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Itu untuk yang modal politik. Jelas ya Bapak Ibu yang modal politik? Jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model aspek sosial yang ada di sekolah kita, yaitu adanya tata tertib dan kesepakatan kelas untuk kedisiplinan murid yang biasa bisa kita lakukan. Seperti awal masuk sekolah kita buat kesepakatan kelas dulu kan bersama siswa kita. Kemudian adanya rapat komite sekolah, kemudian organisasi keprofesian guru seperti KKG, MGMP, PGRI, dan IGI. Kemudian komunitas sekolah, komunitas belajar yang seperti yang saat ini yang kita lakukan ini adalah salah satu komunitas belajar. Kemudian komunitas OSIS dan ekstrakurikuler. Kemudian adanya kepanitiaan kegiatan di sekolah. Itu adalah model aspek sosial yang kita miliki di sekolah kita. Next. Strategi pemanfaatannya seperti komite sekolah atau tokoh masyarakat, yaitu mengoptimalkan peran komite sesuai tupoksinya. Kemudian KKG, MGMP, Kombel, PGRI, Pramuka, dan PMI, guru aktif dalam kegiatan organisasi profesi sebagai wadah berinteraksi sosial dengan rekan sejawat, praktisi pendidik, dan lain-lain. Kemudian guru aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian organisasi OSIS, PMR, dan Pramuka mengoptimalkan peran OSIS dan PMR dan Pramuka sebagai wadah murid untuk mengembangkan dirinya. Kemudian mengoptimalkan peran PMR sebagai wadah murid untuk melatih kepedulian dan rasa kemanusiaannya. Kemudian model agama dan budaya yang kita miliki di sekolah kita, yaitu satu, keberagaman agama, kemudian budaya masyarakat seperti ekstrakurikuler pencaksilat, kemudian budaya gotong royong yang biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat, kebersihan bersama, kemudian masih lestari permainan tradisional, kemudian ada cagar budaya bunga rapesia, bunga bangka yang harus kita lestarikan. Kemudian kegiatan pembiasaan budaya positif. Kemudian PHBI. Masih lagi? Apa PHBI? Strategi pemanfaatannya. Besar. Strategi pemanfaatan dari model agama dan budaya. Satu, guru dan murid mengikuti kegiatan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan. Kemudian guru dan murid berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Contohnya mengikuti lomba-lomba pidato, puisi, ceramah agama, dan lainnya. Kemudian guru dan murid mengikuti kegiatan PHBI baik di sekolah atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian melestarikan budaya daerah seperti permainan tradisional. Kemudian pembelajaran outdoor atau di luar sekolah yang baru tadi diprogramkan oleh Binirda, yaitu membuat lokasi literasi, tempat untuk literasi, taman literasi untuk siswa biar menarik minat belajar atau menarik minat membaca siswa di sekolah kita. Baiklah, sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari presentasi kami hari ini,
dengan memahami konsep sekolah sebagai ekosistem di mana di dalam terdapat unsur biotik dan abiotik, kita bisa berkolaborasi, memanfaatkan sumber daya dan aset-aset yang ada dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah dan daerah sekitarnya. Itu adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini, dan kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ngasih pendapat, masukan, kami beri kesempatan. Saya sebagai presentasi hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.